Dah. Oke sahabat bonsai, kali ini saya di tempatnya Pak Wardi. Nah, Pak Wardi, Mas Wardi, Om Wardi. Nah, kali ini ada satu tema menarik. Saya tertantang, ada satu request dari teman dari channel Agung Oye yang request tentang grouping. Nah, setelah tadi saya diskusi kecil dengan Om Wardi ini, ternyata ada selisih pengertian sebetulnya tipis, tapi ini sangat mendasar sekali karena ini terkait dengan bentuk ya. Jadi bentuk sekelompok bonsai ya dalam satu frame itu sebetulnya bisa dikategorikan connecting bisa, grouping bisa. Nah, sehingga ini menarik, selisih dari pengertian connecting dan grouping ini akan kita expose, akan kita kupas tuntas dengan Mas Wardi, detailnya, selisihnya, dan apa teknik-tekniknya untuk bisa memperdalam apa itu grouping maupun connecting. Nah, saya nanti ada bahan, saya kemarin bolang di kebun. Saya kemarin bolang di kebunnya di Pak Edi di Jalan Serigala, lumayan gede. Cuma di situ ada selisih ada sedikit kecelakaan sehingga ya seharusnya ketika tadi saya diskusi dengan Mas Wardi sebetulnya sebaiknya itu diambil, tapi enggak. Nah, ini jadi kita bahas bareng ya, seberapa menariknya nih bahan yang saya kemarin hasil bolang di kebun, akan kita kupas supaya nanti wawasan saya nih ya secara pribadi bisa sedikit ngeh ya, karena pengertian saya gerombol yaitu grouping, ternyata di sini ada grouping dan connecting. Jadi itu ya teman-teman, apa yang akan kita expose hari ini tempatnya Om Wardi. Salam satu hobi. Thank you. Oke sahabat bonsai, saya masih bersama ini Om Wardi ya. Jadi ini yang kemarin saya bolang yang kebun nih Pak Edi Serigala, Jalan Serigala Cilacap. Nah, ini menarik ya karena ini biasa. Kemarin saya bingung. Mau diapain sehingga saya harus datang ke orang yang ahlinya. Jadi nanti memang ini ada selisih ya Om, grouping dengan connecting jelas beda ya? Beda ya. Grouping itu kan satu gerombolan, ada beberapa pohon yang dijadikan satu. Itu grouping. Iya. Nah, kalau connecting ini kan satu induk tapi tumbuhnya banyak di situ. Jadi kalau perbedaannya sebenarnya kalau menurut saya mendasar ya. Jadi ini kayaknya ada 1 2 3 4 5 bonsai terlihat dari jauh 5. Padahal kalau di dalamnya ini dalam satu bahan yang sama. Ini connecting ya Om. Iya. Tapi kalau ini kamuflase ini elevasi tanah tak naikin ke sini. Ini terlihat seperti grouping ya. Segini aja ini sudah terlihat seperti grouping. Grouping ya. Nah, ya, mau segini nih. Nah, badannya nggak terlihat. Nggak kelihatan ya. Kayak gitu. Ini dibikin grouping juga bisa, dibikin connecting juga bisa kayak gitu. Jadi ketika terekspos bawahnya nih, bahan dasar dari bawah ini, bonggol yang mengeluarkan 5 cabang ya connecting, tapi tak pendem sampai segini, dia jadi grouping gitu. Karena nggak kelihatan itunya ya Om. Karena misah gitu ya. Iya betul. Tapi nanti ada grouping yang bikinan ya Om. Ada. Ya. Nah, nanti kita request. Berlanjut. Ini pasien baru lagi Om. Oke. Ini mau diapain Om? Ya, saya pasrah pokoknya. Paling ini dibikinnya connecting, kalau mau dibikin grouping ya bisa. Gitu. Tapi nggak setinggi ini. Oh gitu ya. Iya. Berarti bongkar ini ya? Nggak usah. Bahannya nggak usah dibongkar. Kalau di sini kan antara grouping dengan connecting perbedaannya cuma sedikit. Sedikit ya. Cuman di situ nanti perbedaannya cuma di sisi tekukan aja. Oh siap. Teman-teman, ini membuka dari Om Wardi untuk pasien yang baru dari tantangan ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa mewakili wawasan yang
selama ini masih beda tipis antara grouping dan connecting. Nah ini sahabat bonsai, jarak dekatnya ya lumayan gede itu. Wah kan gede toh. Tuh cakep. Tuh teman-teman tuh. Wah ini kayak catok. Ini berarti merapikan itunya ya Om, yang bekas-bekas gergaji ya. Karena kalau dibiarkan seperti ini kan untuk istilahnya kulitnya untuk meridutnya sangat sulit. Oh Om, kasih wawasan dong. Ya. Kenapa nggak direkomendasikan pemotongan untuk dahan dan segala macam pada bonsai pakai gergaji, kenapa Om? Kalau pada lukanya. Misalnya kalau pakai gergaji ini kan bekas-bekas potongannya kan rusak, kulitnya rusak. Nah tapi kalau pakai cadok seperti ini kulitnya kan langsung nutup. Oh. Langsung nutup. Jadi nanti untuk istilahnya meridut ke dalamnya itu sangat mudah. Lebih cepat pakai cadok ya? Ya. Oh, dibanding dengan gergaji itu. Ya, kalau dengan gergaji biasanya pinggirnya busuk gitu. Oh, ini cadok ya? Iya, pakai cadok. Oh, ya, oke. Tuh sahabat bonsai nih, ini fase yang paling awal ya Om, jadi merapikan anunya ya. Om ini kalau dibikin small cakep nggak Om? Kalau small ini badannya terlalu besar. Oh, harusnya ya, paling masuknya medium gitu. Ini berarti kalau segini nih seberapa kalau dibikin medium, dan yang topnya seberapa Om? Ini topnya segini. Oh segitu ya? Iya, ini nanti kan jadinya segini nih. Oh, maksudnya medium. Medium ini ya? Jadi paling ini nanti kan yang diambil segini. Oh iya. Kalau memang mau dijadikan medium. Gitu. Ini kita mau coba grouping ya Om? Rencananya ya grouping ya? Ya ini mau dibikin grouping boleh, mau dibikin connecting juga boleh. Oh gitu. iya, oke. Tinggal nanti kita cara penanamannya di sini, batangnya mau diperlihatkan apa memang mau ditanam. Tanam gitu. ya. Oh. Kalau memang mau ditanam posisi seperti ini ya berarti kita mau masukkan grouping masuk juga. Oh gitu ya, siap. Manut pokoknya Pak. Rafting oke, grouping oke. Ya karena ini posisi bawah kan termasuk sudah dieksekusi kan. Aduh, jadi gini teman-teman, ini kemarin meneruskan saja. Kemarin ada bonggol gede nih di sini nih, gede banget, segini nih. Nah segini ya, ini larinya ke sana. Nah karena saya butuh, nggak punya tempat, ini tempat sampah ya, sorry ya bro. Sorry Pak, tempat aneh lah. Nah sehingga ini saya kasih cedet buang. Padahal di sini bonggol gede banget nih, sampai sini nih, segede ini. Wahenol ini gede. Nah tadi saya konsultasi sama Mas Wardi, ini dipotong. Ya sayang, karena sebenarnya penyeimbangnya di sebelah sini yang bonggol gede itu ke sini. Tapi ya sudah, nasi udah jadi bubur Om. Lanjut tuh. Gimana mau dibikin? Wes manut, saya manut. Kalau manut ini langsung tak hajar. Hajar saja. Jadi kita ngambil muka dari sini. Mukanya mana Om? Ini dari saya ya, situ ya. Ini untuk depan. Oh itu tampak muka ya. Tampak muka dari sini karena terlihat lebih asik kayak gitu. Oke siap, hajar Om. Wes manut bae lah. Hajar saja. Gara-gara wingi anu sih Jan. Maklum lah. Om, untuk perbedaan elevasi ya pada ini ada kaidahnya enggak? Ada. Ndep dhuwurnya karena coba gimana? Muhammad tambah muka sini ya tadi ya, tambah muka gitu. Padahal sebenarnya center pointnya mana? Untuk paling depan kan paling tidak kan kita harus melihat seperti yang ada di alam, kita melihat yang paling depan otomatis paling tinggi. Oke. Gitu. Depan paling tinggi. Ya, oke. Kalau belakang otomatis walaupun itu tinggi tapi terlihatnya lebih rendah. Lebih rendah. Backgroundnya gitu ya. Iya. Oh, berarti kaidah yang depan itu lebih tinggi. Lebih tinggi. Siap. Lagi pula untuk pemotongan ini nanti untuk pengaturan tanganan itu akan lebih mudah. Oh, karena ada selisih ya? Ada selisih seperti itu. Orang selisih ya nanti kita kesulitan. Pateng serundul nggih anune nggih. Betul. Pada percabangannya ya, Om. Iya, betul. Oke. Itu kalau serut getahnya ya, Pak? Iya, betul. Ya,
Tuh teman-teman kayak gitu ya. Tuh ini kita mau, ini perbedaan tingginya itu. Om, itu kan ada teknik biasanya motong miring, itu kegunaannya untuk apa Om? Ini kan motong peras ya, datar ya. Kalau miring apa? Ada kaidah? Kalau kita langsung potong miring, misalkan di sini kita membutuhkan untuk tumbuh, Iya. sudah terlanjur dipotong miring, otomatis kan kita nunggu yang paling bawah, kita kesulitan. Iya. Sedangkan fungsinya catok itu ya nanti untuk merapikan. Kayak gitu. Lebih diuntungkan papras ya. Iya, itu nanti Flat, ini flat. sesuai seperti yang apa kita inginkan kayak gitu. Tuh, teman-teman tuh. Kembali eksekusi. Seperti ini. Wow, keren bro. Wah. Jadi, oh iya iya. tampak depan pun di belakang terlihat semua. Iya iya iya. Seperti itu. Jadi kemungkinan mahkota ini ya Om? Ya, ini untuk mahkota. Jadi ini nanti untuk ke bawah sini, Iya. sini lagi, ini ke sini, dan ini mahkota ada tanganannya lagi. Jadi nanti terlihat indah. Siap. Oke coy. Nah ini nembe mudeng. Ketemu mandek nang omah. Oke. Ya, teman-teman ya, ini kita lanjutin ya. Ini terkait ini kan udah dieksekusi sama Om Bakti. Om mau nanya Om. Ini kan untuk tumbuh Om. Coba Om gambaran ke depan Om. Gambaran ke depan, misalnya ini kan bekas daun, Iya. ini bekas daun. Heeh. Insya Allah ini akan cepat tumbuh, Iya. pasti tumbuh. Dan di sini pun bekas daun. Nanti justru malah kita istilahnya banyak memilih kayak di sini. Kan ini pohon-pohon muda juga. Untuk Iya. pertumbuhannya masih sangat bisa besar. maksimal ya, Iya, masih masih bisa. maksimal. Di situ nanti kita tinggal pilih. Kalau kita langsung potong miring tidak sesuai yang kita harapkan, nanti Malah jadi seharusnya dari sini harus tumbuh, karena kita sudah potong miring malah nggak tumbuh, nanti malah justru kita yang akan rugi. Iya. Emang ya Om? Iya, lebih baik kita potong lurus dulu. Di situ kan ada catok, kita nanti tinggal Rapikan mencatok. pakai catok ya? Rapikan dengan catok. Oke. Ini kalau dari nol kayak gini Om, bisa sampai yang diinginkan pada dimensi ini perantingannya berapa tahun lagi Om? Ya, ini tergantung pertumbuhan. Oh. Kalau pertumbuhannya bagus, 1 tahun pun sudah bisa kita nikmati. 1 tahun? 1 tahun itu sudah terlihat cantik. Udah kelihatan ininya lah ya. Kalau pertumbuhannya bagus. Tapi kalau pertumbuhannya kurang bagus, mau 2 tahun, 3 tahun pun masih seperti itu saja. Media nek bro. Ya, ini medianya juga enggak Memenuhi syarat ya. Ya, ini nanti kita ganti medianya. Astagfirullah. Media seperti ini nanti begitu tumbuh, biasanya untuk pertumbuhan selanjutnya sangat sulit. Mandek ya Om, stuck ya. Ya, karena di situ tidak ada istilahnya ruang udara untuk Oh. Iya. Siap. Mudeng. Wah, ini pelajaran. Teman-teman, ini contoh yang udah jadi ya. Tuh. Ini Tuh. 1 tahun sudah bisa dinikmati. 1 tahun ya Om? 1 tahun. Ini baru connecting ya, bawahnya ya. Iya, betul. Ini bawahnya connecting karena kita Dalam tutup satu pokok yang gitu. sama ya? Iya, masuknya jadi grouping kayak gitu. Tuh teman-teman tuh. Berapa tahun ini Om? 1 tahun. 1 tahun ini? Iya. Asal pertumbuhannya bagus, 1 tahun sudah bisa terlihat kayak gitu. Pengarahan rantingnya harus kanan-kanan, kiri-kiri gitu ya, biar nggak Iya, tabrakan ya Om? Iya, betul. Jadi kita tata sedemikian rupa. Mengisi kayak gitu. ruang-ruang yang kosong kanan kiri nih ya, sap-sapnya Iya, ya. betul. Maka dari itu kalau pemotongannya sudah disap seperti ini kan kita tidak Tinggal kesulitan. ngarahkan ya? Tinggal mengarahkan saja. Dibanding kayak tadi podo repot ya Om. Nah, ya gitu. Siap. Mau dipendem semua apa mau kayak gitu aja. Oh, ini juga sama nih. Connecting. Ini 1 tahun ini. Oh, 1 tahun ya? 1 tahun. Tuh. 1 tahun sudah bisa dibentuk. Tuh teman-teman tuh. Serut ini Om. Serut. Serut bro. Tuh. Oke teman-teman, kita nyambung lagi ya. Ini Bahan rap. oh rap. Ini bahan rap, cuman kita bikin connecting kayak gitu. Rap tapi dibikin connecting ya.
betul. Karena ini kalau dibikin lurus semua dari badannya saja sudah tidak lurus. Jadi kalau kita bikin rap kayaknya kok kurang asik kayak gitu. Maka kita bikin connecting saja. Oh, padahal ini satu-satu pohonnya ya, Om? Ya, ini satu-satu, cuman akarnya gandeng semua. Oh. Tidak ada badan tapi di situ akar gandeng. Karena proses ditandur bareng udah lama ya? Iya, betul. Ini dapat dari hutan sudah seperti ini. Oh. Ini Sudah rap posisi ya? seperti ini, kita tinggal sifatnya meneruskan. Kalau dongkelan itu kan sifatnya tinggal meneruskan, seperti itu. Hasil dari alam ya, Iya, ya hasil itu dari yang kita alam, ngikutin kita aja ya. Betul. Oke, itu teman-teman tuh keren. Tuh. Wah, tuh ya cakep ya. Ini rap ya Pak maksudnya ya? Iya. 1 tahun ini. 1 tahun? 1 tahun sudah bisa dinikmati. Karena pertumbuhannya bagus, jadi batangnya cepat besar. Medianya apa aja nih? Medianya merang, Sama pasir Malang ya? pasir Malang, terus sama pupuk kandang kita campur jadi satu. Ini hasilnya seperti ini. Jadi di situ di tanaman subur. Tuh teman-teman cakep. Sobat bonsai kita lanjutkan ya. Nih, tuh ini masuknya connecting ya Om. Connecting karena di sini ada satu badan yang di situ tumbuhnya sangat banyak, satu gerombol. Kalau kebanyakan orang-orang mengatakan ini katanya grouping. Grouping ya. Padahal lebih tepatnya karena ini satu kan ya. Karena ini satu badan. Kita masuknya connecting kayak Connecting gitu. ya? Kalau grouping itu kan mayoritas satu pohon dijejerkan, di situ ada beberapa jumlahnya yang satu gerombol, masuknya grouping kayak gitu. Ini dulu awal juga harus ada selisih pemotongan dahan-dahannya ya Pak, Ya nantinya. betul. Kita istilahnya setting sesuai yang kita mau. Tuh teman-teman tuh. Setting dulu tuh. Ini jumlahnya sangat banyak ini. Banyak ya Om? Banyak ini enggak Tapi dihitung. mahkotanya udah kelihatan ya Om tuh ya. Ya ini sudah karena kita dari awal pemotongannya sudah diarahkan ya. Sudah diarahkan, jadi kita begitu tumbuh kita tinggal mengarahkan tumbuhannya tersebut, tanganannya itu akan lebih simpel. Tapi kalau kita sudah salah memotong ya di situ nanti kita kesulitan juga. Sebetulnya kalau grouping kayak gini ada kaidah mahkota juga ya Om dalam. Ya ada. Kalau untuk grouping tetap ada mahkotanya. Ini masih berapa tahun lagi Om jadinya Om? Wah, kalau untuk waktu beberapa tahun lagi itu sih tergantung kalau ya? kalau di seperti ini kan kita belum bisa mengatakan bahwa ini bonsai, tapi ini masuknya masih bahan. Oh iya? Betul. Karena antara caranya wis bonsai belum belum ya. Karena antara tanganan dengan badannya ini belum sesuai. Oh, iya. Idealnya ini yang ngejarnya masih ya, harus sama iya, ini segini tapi ya. kalau hanya sekedar untuk bikin cantik-cantik ya ini udah ya. lumayan cantik seperti itu. Kenaka udah dapat ya Om? Iya, cuman kalau untuk bonsai ya belum masuk kayak gitu. Bonsai belum masuk ya? Belum, ini masuknya ya paling-paling misalkan di mana ada di situ ada kontes ya paling masuknya bahan ya masih ya? Bahan prospek seperti itu ya? aja. Tuh, cantik tuh teman-teman tuh. Wah, ini berarti ini harus ada sedikit teliti ya antara grouping dan connecting tuh. Kan seperti ini. Oh, ini contoh. Ini contoh ada 3 batang kan ini. Ya. Ada 3 batang. Ini grouping berarti ini maksudnya kasus grouping ya. Ya. Ini ada 3 batang, di sini kita jadikan satu. Nih, seperti ini nih. Berarti ini 1 2 3 itu Ya, terpisah ya. Ini terpisah. Cuman sama saya ini dijadikan satu. Nah, ini yang namanya grouping. Oh, grouping ya. Cuma karena rengket banget jadi seolah-olah kayak connecting ya. Padahal ini beda ya. Ini beda-beda ini. Ini ada 3 pohon. Kita jadikan satu. Nah, ini yang dinamakan grouping. Tuh teman-teman tuh ininya tuh. Oh, mahkotanya dapat. Tapi sebetulnya gini ya Pak. Ini secara kayak gini ya. Seret karena grouping ini dempet banget rengket ya gini ya. Ya. Seperti gunung. Gunung ya. Iya, betul. Kayak gunungan ya. Aduh, lah saya paling menyerah kon ngarah lagi ini loh. Ya, Kepriwe gitu. Memang kalau pengarahan ini yaitu kita simpel saja, artinya
Cara ini gimana sih? Dari awal kita memotong itu harus sudah punya gambaran ini nanti mau dibikin seperti apa, mau dibentuk seperti apa. Maka dari awal kita kalau sudah salah memotong ya itu di situ kita Fatal ya, repot. angel ya. Fatal. Bentuknya angel ya. Iya betul. Jadi dulu awal ini kan pelontos ya Om. Iya Pelontos. Ini Terus jenengan udah punya ya, rencana udah punya dibikin kayak gini gambaran, lah ya. iya. Makanya tinggal ngarahin, potong, Iya, ngarahin, begitu potong. tumbuh, kita tinggal mengarahkan mana yang digunakan dan mana yang tidak digunakan kita potong. Kayak Potong gitu ya. Jadinya kayak gini Om. Iya betul. Wah ini teman-teman, ini bukan connecting ya, tapi grouping karena wit telu pohon tiga Pohon 3 ini dijejer saja, tapi nggak ada koneksi nih antara satu bonsai dengan bonsai yang lain gitu loh tuh. Wah akhirnya ya sedikit mulai ada selisih kesimpulan ya udah mulai lah. Ini satu pohon sendiri, ini satu pohon sendiri, dan ini pun satu pohon sendiri. Kalau kita tutup semua di sini, tidak terlihat ini ya masuknya sudah connecting atau orang bisa mengatakan ada yang bilang grouping, ada yang connecting kayak gitu. Saya sendiri juga cuman saya mengikuti yang apa yang ada di buku saja gitu. Ya. Orang mau mengatakan bagaimana ya silahkan, monggo itu haknya masing-masing. Siap. Tapi ini namanya koneksi, berarti ada yang dikoneksikan antara satu dengan yang lain, Pak. Iya, betul. Yaitu dalam satu pohon yang sama. Iya. Tapi namanya grup kan lebih dari satu dipisah oleh ruang. Nah, itu namanya dan juga jarak. sudah beda. Connecting berarti kan satu ngonek kan gitu. Namanya grup ya ada beberapa ya ada yang beberapa terpisah tapi pohon dalam yang satu terpisah, cuman di situ dijadikan satu. dalam satu Itu pot salah ya. satu contohnya seperti ini. Ini ada beberapa pohon di situ kita jadikan satu. Ini maksudnya grouping kalau seperti ya. itu. Tuh teman-teman tuh. Wah, keren. Nah, ini sahabat bonsai. Oh, sahabat bonsai. Jadi ini grouping on the rock. Direkayasa ya Om ini ya Om. Betul. Ya namanya bonsai kan kita istilahnya ngambil dari alam itu ala kadarnya. Di sini kita bikin istilahnya agar terlihat lebih cantik itu kan bagaimana caranya. Salah satu contoh seperti pohon yang tumbuh di karang seperti ini. Kita bikin sesuai yang seperti apa yang ada di alam. Alam ya. Ini teman-teman, ini salah satu teknik ya. Ini grouping, dan groupingnya ini selisih jaraknya sangat kelihatan banget ya Om. Kalau tadi kan rengket-rengket, ini memang dibikin kayak forest itu hutan ya Om. Iya betul, hutanan ini masuknya. Jadi ini bonsai serut dibikin forest, terus dia di atas batu ya, karang ya. Ini karangnya bikin sendiri Om? Enggak, ini karang gunung ini. Oh, karang gunung? Karang gunung. Jadi ini dulunya ini kayak ya, ini akar atau apa? Enggak, ini asli. Asli ya? Iya, asli. Tuh teman-teman tuh. Wah, keren, ditempel-tempelin ke atas batu. Tuh. Nah, ini berapa tahun, Om? Ini sekitar 2 tahunan. 2 tahunan ya. Betul, karena di karang itu biasanya tumbuhnya lebih lama. Oh, gitu ya. Iya. Karena nutrisi ini kena ada karangnya itu, jadi media ini kan betul, terbatas ya. medianya terbatas, jadi di situ tumbuhnya agak berkurang kayak gitu. Nah, ini pertanyaannya Om. Kalau pada bonsai dengan media terbatas itu kan kita kadang membutuhkan penggantian media ya Om, maksudnya ya, harus rutin. Nah, ini kalau udah on the rock kayak gini penggantiannya kan susah Om. Ini piye Om caranya Om? Nah, ini kan kalau masalah seperti ini tidak ada pergantian media sebenarnya. Terus Di situ kita main pupuk. oh, aman. Aman kalau main pupuk seperti Dekastar gitu ya. Dekastar atau Bioplus Oh, gitu. Bioplus ya? Ya, Bioplus itu bagus. Nah, nanti ini sebenarnya pot cuman buat ngeground. Oh. Nanti kita kasih pot yang lebih tipis lagi sekitar 2 cm atau 3 cm. Wait. Apa enggak nyiksa tanduran? Enggak, ini memang nanti medianya cukup apa yang ada di batu saja. Oh, memang kalau
apa namanya, saya pernah Om di kantor itu ya, di Talang itu Talang. Iya betul. Talang itu ada pohon randu, dia udah gede Om. Dan kalau saya lihat medianya lah anu banget. Iya. Jadi dia menyesuaikan diri ya dengan media ya, otomatis ya. Iya betul. Seperti ini kan sudah di ground sekitar 1,5 tahun. Di situ kita sudah ini apa istilahnya? Adaptasinya ya. Adaptasinya sudah dapat karena ini sudah mulai tumbuh subur. Misalkan nanti kita istilahnya kurangi medianya, tinggal yang di batu saja itu enggak masalah. Kita tinggal main pupuk saja. Gitu ya. Iya. Teman-teman ya, karena kalau saya bayangin ya, ini teman-teman bayangin aja nih, ketika batu nih dibongkar maning dianu karena hanya untuk kepentingan anu ganti media, repot ya man-man ya kan, berarti nyusun ulang lagi nggih. Ini juga sebenarnya ini kan cuman batu dua ini. Oh, batu dua? Ini batu dua ini. Batu dua kita lobangi, ini hanya sebagian kecil yang buat nutup saja di mana di situ ada kekurangan, kita tutup pakai batu yang kecil-kecil. Ini juga ada mahkotanya ya Om? Iya ada. Keren. Kalau ini kan sifatnya sistem hutanan. Forest Itu. Alasan. Alas kubang kangkung. Ya, alas pengangkung. Alas kubang kangkung. Yang pernah lihat kubang kangkung ya kayak gini lah. Iya, alas Gunung Tugel. Gunung Tugel. PGT. Gunung Tugel, aduh. Ya Allah, bagus banget tuh. Ya, nanti kalau sudah diganti pot yang sangat ceper di situ kan terlihat cantik. Dari segi batu, dari segi tanamannya nanti terekspos pandangannya ya. terekspos semua kayak gitu. Jadi flatnya, cepernya ini memang lebih mengekspos ininya gitu. Iya betul. Tapi prosesnya harus menjadikan akar dulu. Ya ini prosesnya ya harus kita istilahnya ngeground dulu minimal 1,5 tahun itu juga terlalu cepat. Paling tidak kan ada 2 tahun sampai 3 tahun kita bikin akar ini agar terlihat lebih sempurna tumbuh di karang tersebut. Ya. Berarti memang ada proses ya untuk. Oh prosesnya lama itu. Penipisan apa penceperan ini ya. Iya. Ceperkan itu. Kalau untuk anak-anak sekarang khususnya kaum pemula kan saking kepengin cepet istilahnya melihat hasilnya ya. Di situ baru tumbuh berapa daun saja sudah diangkat dimasukin ke pot. Dipresin ya. Dipres itu maka dari itu ya untuk pertumbuhannya sangat sulit. Sangat sulit ya. Iya. Paling tidak kan itu harus di ground dulu. Ya paling cepat setahun lah paling cepat. Oh, berarti ground itu sebetulnya lebih ke fungsional pertumbuhan. Untuk pertumbuhan kesehatannya dulu lah. Sampai benar-benar sehat, akarnya juga maksimal, baru kita angkat. Ceperkan ya. Iya, betul. Jadi udah daya tahannya juga bagus ya. Udah bagus. Di situ udah agak sempurna baru kita ceperkan. Kalau baru tumbuh langsung diceperkan ya kasihan. Oke, itu teman-teman ya, satu wawasan cakep dari Om Wardi. Waduh nih kubang kangkung. Oke. Ini sahabat bonsai, nah ini ada 2 pembanding lagi nih. Tuh ya cakep-cakep tuh. Tuh. Ini yang connecting, ini yang grouping ya Om. Betul. Grouping tuh. Tuh grouping tuh. Itu grouping. Nah, karena di situ ada beberapa pohon dijadikan satu. Makanya dibilang grouping. Grouping ya. Nah, ini memang lagi di pruning apa gimana Om? Ya ini kan habis baru pengangkatan dari ground-groundan. Oh, ganti media Om. Ganti media, ganti pot juga. Ya, kalau dari ground kan dulunya kan pakai kandi. Oh, di ground berapa bulan Om? Nah, ini kurang lebih 1,5 tahun. Oh, Om ini udah sampai apa? Anak ranting ya? Apa anak? Ya, kita tinggal menunggu ranting, belum anak ranting. Oh, rantingnya aja baru sedikit ini. Mana Om ranting Om? Ini kan ranting. Oh, itu ranting ya. itu. Nah, ini kalau sudah tumbuh lagi ini berarti kan anak ranting lah, nanti ini ada cabangnya lagi, bunyinya sudah cucu ranting kan seperti itu. Oh, wanyung saya udah mudeng-mudeng Om. Coba anatominya dari mana Om? Coba Om. Yang mana dahan mana Om? Ya ini coba. Tanganan ini. Sorry. Ya ini tanganan. Oke. Dan ini dari tanganan sudah tumbuh lagi, berarti kan ini sudah masuknya ranting. Oh, ranting nah, ya. Nah kalau ini sudah anak ranting.
Nah ini tumbuh lagi berarti sudah bunyinya cucu ranting kan seperti itu. Gitu, Maka dari itu yang namanya bonsai, kalau di situ belum istilahnya ada anak ranting apalagi cucu ranting, kok bisa dikatakan bonsai itu belum masuk. Itu baru sekedar cantik-cantik aja. Iya. Ya bang, bonsai itu kan prosesnya nggak sebentar. Lama ya Om. Lama itu. Ini pruning ya? Ya ini habis di pruning karena baru pengangkatan dari ground-groundan. Om sebetulnya lebih ke apa Om kalau kita ngeground bahan itu tujuannya apa Om? Kalau ngeground bahan kan seperti ini. Dulu kan ini belum ada tanganannya, masih gundul, baru badan. Setelah kita ground kan tumbuh ini tanganan. Ya. Nah karena di ground-groundan makanannya bebas, di situ banyak nutrisinya, maka tanganan ini akan tumbuh maksimal ya, lebih maksimal, lebih cepat kayak gitu. Itu ya teman-teman, jadi ini satu apa namanya ya, teknik untuk memaksimalkan pertumbuhan bahan bonsai ya Om. Betul. Di ground fungsinya salah satunya itu. Tuh teman-teman tuh cakep tuh. Wah, topnya udah dapet, Coba Om diputar Om tuh. Connecting ini ya Om. Iya, betul. Ini satu bonggol ya. Satu bonggol ini. Nah, satu bonggol tumbuhnya sangat banyak ini. Ini bukan akar balik bukan ya? Bukan, ini asli, ini orisinil. Tapi punya akar balik Om. Mana? Akar yang dibalik, maksudnya serut akar balik. Oh, teknik serut kebalik. Serut kebalik punya. Banyak di sini. Wah, nanti kita lihat coba. Tak kira ini tapi bukan ya? Ini asli ya. Ya. Ini asli. Tuh teman-teman tuh. Nah, ini udah dapat anunya ya tuh. Ya, badannya juga cukup lumayan. Tuh ya. Liuk-liukane semrawute dapat kok Om. Semrawut tapi teratur kuwi kepriwe kuwi cara nganune kuwi. Ya. Di situ kan makan kita dapat bahan itu harus kita setting sesuai yang kita inginkan. Paling tidak kan kita mau menyeting itu harus punya gambaran ini nantinya mau dibikin seperti apa kayak gitu, tidak hanya asal potong-potong kayak gitu. Nah, itu yang saya belum dapat feelnya itu kok. Tuh teman-teman dapat tuh. Ini yang udah dapat mahkotane ya Om. Ya, betul. Nanti nek misalnya nung sewu Om sampai dia cucuran segala ini bisa rapat gitu ya Om. Rapat. Iya, nanti rapat. Ini daunnya semakin mengecil dan di sini nanti akan rapat. Tapi tetap kita lihat dari depan, tetap badannya harus terlihat. Oh, ya. Jadi gini, ini badan bisa terekspos cuma seperti ini kan belum dipilih. Nanti untuk yang istilahnya untuk tampak depannya yang mana. Misalnya dari sini ini tampak depan ya, nanti bila mana ini nanti mengganggu ya kita potong saja. Buang ya untuk kepentingan muka ya. Iya, karena ini belum dipilih untuk tampak depannya yang mana ya nanti yang paling bagus seperti ini. Om, pada proses pengecilan daun serut ini, apakah kan kalau nggak salah dulu saya sempat dengar nih ya, ada teori kalau panas matahari intensitasnya rendah, dia akan cenderung memperlebar daun. Jadi kalau mau mengecilkan dia harus full matahari, begitu? Sebenarnya enggak seperti itu. Gimana teori ini? Masalah mengecilkan daun itu sebenarnya itu simple. Caranya? Tadinya dari ground-groundan makannya bebas. Bebas ya. Nah, setelah kita angkat, kita naikkan ke pot, di situ kita istilahnya kasih media yang sedikit, makannya kan cuma sedikit. Iya. Ya otomatis ini ngecilin ya? Ya mengecil secara otomatis, apalagi sering di pruning. Daun tua kita pruning, di situ daunnya akan mengecil dengan sendirinya. Gitu ya. Iya, dengan makanan yang sedikit. Oh, tuh teman-teman. Jadi bukan karena faktor intensitas cahaya ya. Cuman kalau kurang panas di situ kan daunnya istilahnya tidak kaku. Lemes gitu. Ya. Iya. Gitu. Wah, tapi tetap penting juga ya intensitas cahaya ya untuk proses. Kalau cahaya ini memang serut ini harus panas. Ini karena sangat membutuhkan matahari. Tuh teman-teman tuh. Keren. Oke sahabat bonsai, ya ini kita harus tanya-tanya lagi nih. Ini ternyata grouping bukan, connecting juga bukan. Pala ini bentuknya raf ya Om, raf. Betul.
Raf ya. Raf. Teori rafnya gimana Om? Konsepnya kayak apa coba Om kalau raf tuh? Kalau raf itu kan sifatnya di situ dimana ada beberapa pohon yang bawahnya connect menjadi satu terus memanjang kayak gitu. Oh, itu raf ya? Iya, memanjang. Memanjang ini kan dari sana ini kan 3 pohon. memanjang ini. Lain dengan grouping itu kan satu gerombol. Kayak connecting juga satu gerombol. Nah, ini kan memanjang makanya ya? kita bikin raf kayak gitu. Raf ya. Tuh. Ini apa kemarin Om? Namanya ini ya? Mustam ya. Kalau teman-teman pernah lihat video saya dulu, sekarang sudah gondrong. Malah yang punya malah belum tahu ini. Pas gondrong bro, tuh jambreng ya. Cara bahasa Jawa itu jambreng. Mas ini udah mana ya Om ya? Kalau menurut saya udah sehat ini ya. Udah sehat ini. Lah ya. Ya tinggal dipanaskan. Oh, tuh teman subhanallah. Nanti punya saya juga udah sehat ya. Tuh yang kemarin tuh nanti disum lah. Ini udah sehat tuh. Berarti saya nggak kesini berapa? Belum ada sebulan ya Om? Wah, baru berapa hari. Terus kayak gini ini kan ki bundis ya Om ya? Iya betul. Ini udah kelihatan tuh mustame, astagfirullah tuh. Karena medianya sehat, jadi ini pohonnya tumbuhnya pun sehat. Om, saya punya mustam juga Om di rumah Om. Saya tak salon di sini nggak apa-apa ya? Boleh. Ben cantik kayak gini loh. Mustame saya nggak tahu itu mau dibentuk apa kok. Masih nol Pak. Ya segede yang tengah tuh, yang segede yang tengah. Tapi sudah diprogram. Box saya salah dulu ada yang tak potong, dia kan loro kayak ini Om, kanan kiri. Sing sebelah tak tugel gitu. Tapi yang nggak tahu mudah-mudahan itu bukan sebuah kesalahan. Ini sih hanya sebuah masukan aja. Iya. Bila mana di situ ada tanganan yang menurut panjenengan kok mengganggu atau tidak digunakan, itu sebaiknya kalau mau memotong dikasih sisa ada 10 cm. Gue mapak Om. Nah, ngepres. Itu kadang-kadang kan kebanyakan untuk kaum pemula di situ salah. Ya Allah. Karena di situ yang jelas bukan kita menyalahkan, tapi yang jelas belum punya gambaran nanti ini mau dibikin seperti apa kayak gitu. Setelah ini sudah terlanjur dipotong, waduh ternyata ini saya salah. Paneman banget ya Om. Nah seperti itu. Mending kayak gitu foto dulu ya. Iya. Mas ini apiknya gimana gitu aja ya? Iya, karena di situ belum punya gambaran mau dibikin gaya seperti apa. Tuh teman-teman tuh. Ini kayak gini mustam saya itu gede tengah itu, gede tengah. Terus cukup lumayan besar itu. Tugel lambar mengarah apa kan di rumah itu. Ya, karena mustam itu kan untuk membesarkan satu jari saja itu butuh lama ya. Butuh tahunan. Itu pun kalau tumbuhnya subur. Aduh ya Allah. Oke lah. Pelajaran kembali ini berarti medianya ya sembuh medianya diguyu maning nanti sama Mas Wardi yang di rumah tuh. Sebenarnya sih media itu simple itu aja. Apa Om berarti media Om? Yaitu dari oplosan-oplosan seperti pupuk kandang, terus merang yang sudah bosok, terus tanah merah tapi yang greges. Tuh teman-teman tuh. Itu nanti akan coba ini nanti bandingkan dengan video saya yang kemarin judulnya Mustam tuh. Punya Mas Wardi. Mustam yang stres ini. Ini yang punya pala belum miliki nih. Dilihat nih, waduh sekarang udah cakep banget tuh. Ya punya saya tak liatin, ya punya aku nanti ya nih tak liatin. Tuh saudara-saudara kita perjelas. Tarat. Tuh semoknya dapat mok. Tuh ya Allah. Pak ini bukan ada yang minat cul aja Pak. Loh, siapa ngerti payu 2 juta Mak? Ya memang. Ada Sultan lewat kan deleng barangnya unik temen gini Pak Wardi nggih. Ditawar 1 juta cul bae Pak. Iya. Nek ana sing nawar tapi. Tapi kalau menurut saya barang-barang unik seperti itu sebaiknya dikoleksi. Itu ya tuh. Iya. Bahenol banget. Karena sulit mencari bahan yang bagus. Ileng bahenol ini bisa kayak gini tuh. Itu dulu itu kurus ini, nggak ada anunya, sakit, stres tuh. Tuh. Ini besok ngikutin tuh program. Tuh cakep banget tuh.
Nah ini teman-teman, ini grouping, ini juga grouping. Tuh grouping on the rock, forest on the rock. Nah, ini on the rock juga tuh, on the rock tuh. Tempatnya Om Wardi ya, tak liatin tuh bonsainya tuh. Nah tuh bonsainya banyak banget bro. Ini yang sebelah, ini sayap kanan ya, tuh sana sayap kiri tuh. No tuh sayap kiri tuh, banyak banget tuh, lihat tuh, banyak banget. Ini rata-rata macam-macam ya Om Ya, tandurannya ya Om. macam-macam, ada beberapa tanaman yang situ beda-beda. Tuh teman-teman tuh, keren-keren banget Mbok. Woi, kita masih di grouping dan tadi ada tambahan satu lagi ya, RAF. Jadi beda RAF, grouping, connecting. Kudu sering deleng nanti ngerti. Aduh, harus sering nih Om, lihat barangnya untuk bisa membedakan. Tapi kalau yang sudah ahlinya ya wah paham. Ada RAF katanya ini. Tuh tandurannya banyak banget, ini Pak Wardi. Nah, ini salah satu bahan rap. Oh ini Bahan rap ini kan memanjang. Ya, ini ada salah satu bahan rap. Oh ini Serut. ini dibikin kayak jembatan bisa Mbok Pak? Iya, Braid? bisa. Braid? Nanti kan kita pakai potnya cuman 2 cm atau 3 cm saja itu sudah cukup. Oh, Pakai pot ceper, kita bikin oke. jembatan, main batu. Jadi ini yang dua oyot punya akar ini ya. Iya, betul. Yang ini memang dipaksakan keluar oyot Iya, ini betul. ya. Oh, dirubungnya. Karena pada dasarnya ini memang juga oyot. Oh, ini oyot ini. Oyot. Oh, oyot tandur. Iya, ini malah justru Oyot tukur tandur. Nah ini ya Om tuh ya. ya kita bikin seperti ini, dibikin gaya rap, jadi akhirnya kan tumbuh seperti ini. Tuh teman-teman tuh. Ini memang dilasin, liarin los ya Om, Iya, untuk imbangin besar ya. Pembesaran batang. Tuh teman-teman tuh. Wah, tuh. Rap. Tapi braid juga bisa Mbok Pak ini Pak Om. Ya bisa. Ada istilah braid betul ya? Ya, betul. Jembatan dari sini seret sini tuh jarak jauhnya tuh. Kepengen tahu gedenya? Nah tuh gede banget Mbok. Tuh gede banget tuh, besar banget. Panjang 1 meter lebih ini. Oh 1 meter lebih? Iya betul. Oh. 1 meter 15 kayak kan kalau nggak salah ini. Ini harusnya di taman ini, pakai gede banget tamannya. Wah mejanya yang gede main banget ini. Bagus banget tuh. Nanti ini mejanya sekitar 120 atau 130 ya. Ini lebih baik oval ya Mak, cantik ya. Iya. Anune lho. Enggak, ini kotak. Oh kotak. Oh kotak. Kalau ceper dibikin oval kurang cantik. Oh iya. Mending kotaknya ya. Iya kotak. Kalau kotak ceper paling 2 cm 3 cm itu kelihatan banget ya, eksos banget ya. Di situ kita kasih aksesoris batu karang, lumut dan lain sebagainya, nanti itu akan terlihat cantik ya. Lebih cantik. Teman-teman, wah keren. Ini serut kebalik teman-teman. Ya. Nah, ini maksudnya kan dubur, ini akar sebetulnya tadinya, ini yang ke bawah, ini yang ke atas. Tapi jadinya ngepen ya Pak? Ya betul, karena di sini kan kalau kita tanam apa adanya itu kan nanti apa istilahnya perakarannya nggak jadi juga, di situ nanti juga terlihatnya kan lucu. Hanya dibalik. Ya akhirnya kita balik, ternyata kalau setelah kita balik kok akan lebih terlihat lebih cantik kayak gitu. Mas ini ketika ini kan atas ya, dipapras tanjupen gitu, kemungkinan dia sampai keluar akar itu besar gitu, nggak mati gitu? Kalau ya, untuk serut memang istilahnya untuk serut kita tanam terbalik itu prosesnya lebih lama, 2 kali lipat. Paling tidak kan kita kambiumnya harus balik dulu ke atas, yang tadinya ke bawah. Alur makanannya ya? Ya, alur makanannya balik ke atas lagi. Setelah normal, baru di situ ada proses pertumbuhan. Teman-teman ya, memang 2 kali lipat kayak gitu. Ini sudah ground sekitar 1,5 tahun baru seperti ini.
Ini 1 tahun setengah? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah? Iya betul. Karena memang seru terbalik itu prosesnya lebih lama. Tuh ngejar ini. Cuman rata-rata kalau seru terbalik itu akan hasilnya akan lebih bagus. Lebih maksimal kayak gitu. Kesan ngepennya udah dapat Om. Udah dapat, ketuaannya dapat. Iya ya ketuaannya ya. Iya. Tuh terekspos banget ketuaannya tuh. Wah ini ada lagi. Di sini banyak sekali serut-serut yang Tadi, terbalik. Dudu sinetron tok ya sing dunia Iya, serut iya. serut wis diwalik-walik Ya, di sini Tuh. banyak serut-serut yang terbalik. Aduh, Jan. Dudu sinetron tok saudara-saudara yang dunia terbalik. Ya serut aja dunianya terbalik dibalik-balik ya. Aduh. Enggak, ini Om, maksudnya ketika pemilih ini dibalik itu pertimbangannya apa Om? Apa? Karena pertimbangannya setelah kita dongkel dari bahan, ngambil dari alam, di situ kita lihat kok ternyata ini kalau ditanam apa adanya kok Kurang lucu ya? kayak gitu, Iya, iya. kurang cantik. Terus dibalik. Dibalik kok lebih cantik, kenapa tidak? Ya kita balik saja Wong. Ini kan kalau serut sendiri dibalik kemanapun tetap tumbuh. Tumbuh ya. Akhirnya penyusian akar ke media baru itu cepet ya Om. Cepet. Adanya Iya. dia adaptasinya bagus nih. Tuh teman-teman tuh. Ini sudah hampir 2 tahun aja masih kita ground. Wah ya 2 tahun ya. Ini mungkin kalau akar udah rimbun ya Om. Ya, udah, kalau akar udah, aslinya iya. loh. Ya. Kalau aslinya udah bagus. Ya. Tapi karena ini kebalik kan untuk penyesuaiannya lama juga. Ngimbangkan ininya nih. Nih ngimbangin itunya ya Om. Iya. Kan gede ini nih. Tuh. Luar biasa. Tapi yang namanya bonsai nah kesabaran ya Om. Iya betul. Ya namanya bonsai itu prosesnya tidak terhitung. Dia akan indah pada waktunya ya Iya Om. betul. Aduh makanya harganya juga seimbang Lumayan lah. juga ya. Gelem yang ngono ora ya wis wong kita lihat prosesnya juga wah keren tuh. Luar biasa. Serut 2 tahun ini ya Om. 2 tahun lebih ini. 2 tahun lebih ya. Iya. 2 tahun lebih ini udah di ground nggak selesai. Progresnya ya masih tetap nunggu sesuai besaran Ya itunya ya. paling tidak kita 1 jari lah. Minimal 1 jari. Ya, 1 jari ya. Udah Proporsional agak mendingan, kelihatan ya, proporsional lah ya. Iya. Karena begitu kebanting ya Om Ya, antara begitu kebanting ya. yang Kalau pokok masih terlalu kecil seperti ini kita naikkan ke pot kan nanti lucu ya Om. akan menghambat pertumbuhannya juga. Oh, kembali. Iya, paham, akan paham. menghambat karena makanannya sudah sedikit kan seperti itu. Kalau jadi stuck ya Om. Iya. Mandek Dan ya. di situ juga terlalu lama kita menunggu akhirnya kan terlihat lucu. Badan Iya. segini besar kok tangannya segitu kan nggak masuk. Iya. Mudeng. Ya. Oke, sahabat bonsai, ini ada satu pembicaraan menarik diskusi sebentar tadi karena saya itu lagi ada apa namanya ya sesuatu karena ketidaktahuan. Ini sebenarnya ada fungsinya ya Om ini kesini ya nih. Tuh, Ngelos lah namanya tuh itu, ngelos. iya. Ngelos ini karena progresnya ini supaya nih besarin ini ya Om. Penyeimbangan ini dengan ini contohnya udah sedikit mantan seimbang inilah ya tuh. Udah sedikit keimbang, Tuh. makanya kita potong pun nggak masalah karena sudah. Salah. Ini kalau yang kayak gini nih, ini kan jauh tuh. Nuh. Ini perlu dilos. Ya, perlu gitu kita ya. los itu dengan jangka waktu yang belum bisa ditentukan. Ya. Pokoknya ngarah Iya, seimbangnya tergantung tumbuhnya ini akan lebih subur apa bagaimana. Kalau memang nggak subur ya berarti lebih lama lagi kayak gitu. Kalau Berarti- subur ya nanti akan lebih cepat. Keputusan motong ini harus hati-hati ya Om. Ya itu memang. Nah, saya di rumah udah tak potong. Tak. Nah, Padahal ini belum seimbang. Waduh, lama banget maka di situ kan sama saja menghambat pertumbuhan pembesaran ya, keseimbangannya ya Om. Ya betul. Berarti sini untuk teknik besarin ini ya salah satunya di los dan ininya di ground ya Om. Iya betul. Dua Di tip ground, di los saja biar pembesarannya akan lebih cepat. maksimal ya. Iya, lebih Karena maksimal. makanannya memang dia fokus Di ya. situ makanannya banyak kan otomatis Larinya ke ini nggih Om. larinya ke Pertumbuhan pertumbuhan juga. tahan ya. Aduh, ya. Karena saya itu kemarin kepengennya malu-malu katanya orang main temen tak tugel padahal memang itunya belum. Iya. Sebenarnya kalau manur-manur kita simpel saja.
salah satu contoh seperti ini. Mana? Aduh, sorry. Nggak apa-apa. Oh, Lewat aja. ini ngakali malur-malur. Ya, ini salah satu contoh malur-malur karena kita dalam proses pengegronan karena di sini tempatnya yang sempit. Oh, iya, Maka dari itu kita ikat saja. Oh, ikat nggak apa-apa, Om? Ikat nggak masalah, ikat ke atas. Supaya lebih rapi sih ya. Ya, lebih rapi, di situ juga tidak memakan tempat. Orang mambrah ya, Om. Ya, seperti Orang nyampluk kira itu, Om. Ya, betul. Dan ini tumbuhnya tetap normal. Oh, gitu Seperti ya. itu, iya, nggak masalah. Karena lebih safety ya, mereka samplok tugel ya, Om. Betul. Ini akan lebih safety, juga tidak memakan tempat. Kita ikat saja. Tugel gede banget tuh. Berapa tuh? Wow, keren. Lumayan besar. Orang kebayang saya yang bedul segitu beboyoke nyangkreng ki semene. Aduh, ampun DJ. Tuh. Trik ini ya Om ya. Ya, ini sebenarnya belum istilahnya belum punya progres. Oh. Nantinya mau dibikin jembatan, apa mau dibikin slanting, apa mau dibikin seperti jembatan apa? Bisa ada 2 titik bisa, ya. iya. Sama ini ya. Karena pada dasarnya Slanting untuk bisa. pohon-pohon istilahnya terbalik seperti ini yang kita utamakan tumbuh dulu. Oh. Setelah tumbuh normal mau Baru dibikin nanti ya. gaya seperti apa, di situ kita tinggal mainkan gitu aja. Om, ini dari dapetnya sampai ini dibalik ini berapa tahun? Ini sekitar 2 tahunan. Wah, orang tahun sih sama ini bro gitu. Ya, 2 tahun ini. 2 tahun gue. Masya Allah, memang malah ini udah di ground ya Om. Ya, udah di ground ini. Cukup lumayan ini. Om, ini misalnya dipotong segini kenapa Om ini? Wah, Mana ya? Bagus sayang. gue. Kalau Bagus, dipotong segini ini sangat sayang karena Tuh. di sini kan badannya bagus. Bahkan bagus ya. Badan bagus, kalau kita potong di sini nanti kan Pendek. ya ini dapat sih, cuman ini nanti pugak. Hasilnya kurang maksimal, kenapa tidak kita jadikan satu saja, nanti kita bikin kayak misalnya mau dibikin jembatan, apa mau dibikin raf, apa mau dibikin apa, itu kan nanti Ada akan kemungkinan ya. ya terlihat lebih cantik. Dibanding kita eksekusi sini dulu Nah, ya. itu nanti malah Mandek sudah ya. itu Imajinasi ini nggak berkembang ya. juga bisa dikatakan nanti mubah juga. Mana-mana ya Om, Iya. semuanya tawane gue. Iya teman-teman. 2 tahun, 2 tahun, saudara-saudara. Gede 2 banget tuh. tahun serut terbalik. Tuh gede banget. Lumayan besar ini. Tuh gede banget tuh teman-teman tuh, besar banget. Wah, makanya. Seru terbalik ini ya. Ini baru dulu akar nih, ya. Akar. Wah, berapa meter ini, betul. Cuman ini kan ngambilnya dari tanah miring, jadi kita tetap enak ya. Ya, kita ngambilnya nggak terlalu dalam. Kena kependem semene, waduh. Tapi Bego kudune. Kalau tanah datar nggak mungkin gaya seperti ini. Oh, karena ini ikut kemiringan ya sebetulnya ya. Kalau tanah datar biasanya ke sana ke bawah terus. Akarnya lurus. Karena ini di tanah cadas. Jadi ngikutin ya tanah keraknya miring ya. juga, maka dari itu ya untuk akarnya ya tetap mengikuti. Wah, tuh teman-teman. Janur rakasa ya Om. Ya begitulah. Boleh ngongkrak-ngongkrak. Namanya pendongkel itu memang rasanya luar biasa. Masalah. Cuman di situ ya kita punya kepuasan juga. Ya tuh teman-teman tuh ya tuh dari tuh teman-teman tuh grouping. Grouping connecting ya Om. Iya, connecting. Tuh connectingnya tuh. Ini connecting, tuh connecting. Tuh connecting tuh. Ini connecting. Tuh connectingnya dapat. Ini juga ya connecting. Tuh. Connecting. Tuh connecting tuh. Tuh connectingnya dapat cakep. Nah, tuh, cakep banget dari jauh tuh. Tuh sampai sana-sana tuh. Wah, yang ini taman juga ada ya Om. Akar tumbuh itu. Oh, ternyata ini akar bro. Akar tumbuh. Luar biasa. Sisa-sisa tahun 98. 98. Aduh, durung lahir nang bonse 98 sing belen. Masih 0. Alah, si dolanan dir. Tuh teman-teman, tuh luar biasa ya.
teman-teman media. Media seperti ini kan saya kumpulin. Ini media oplosan, walaupun seperti ini dikeruk nggak masalah nih. Oh, mempur gini ya? Iya, mempur sekali nih. Tuh. Bagus banget tuh. Nggak teknisnya bisa mempur gimana? Ya, kita campur dengan merang yang sudah agak bosok, kita campur juga dengan pupuk kandang, kita timbun selama 1 bulan lah minimal. Setelah itu kita ambil lagi. Ini sudah nggak jadi. ada cacing ya, Om? Nggak ada, ini anti cacing ini. Oh, berarti kalau sampai tumbuh cacing faktornya apa ya, Om? Saya tuh stres sekarang ngurusi cacing, Om, sekarang. Ya, di situ biasanya kan kalau tumbuh cacing, ya kita tinggal kasih puradan saja kan cacingnya hilang. Bubar ya? Bubar. Tuh, teman-teman Nah, medianya walaupun terlihat seperti ini, sebenarnya mempur ini ya, mempur nih. Itu yang disukai akar itu ya, porosnya ya itu seperti ini. Jadi akar itu bisa bebas mencari makanan dengan leluasa karena di situ tidak istilahnya medianya tidak pacek. Berarti bukan hanya ya, apa namanya? Nah, ini kan kalau sudah seperti ini kita campur dengan media ini dengan merang ya. Seperti ini buatnya. Nah, ini nanti akan lebih sehat. Oh, tuh teman-teman tuh, cakep banget tuh. Memang kelihatan banget tuh, Om. Iya. Ibaratnya misalnya nggo tanduran itu akar memang punya ruang ya, Om, untuk bergerak. Punya ruang untuk gerak kayak gitu. Jadi sifatnya mencari makanannya itu lebih mudah. Dan itu efeknya juga di pertumbuhan. Semakin mudah mencari makan, pertumbuhannya kan semakin maksimal sehat. Ya. Maksimal. Om, jangan dibully ya. Aduh, ampun. Aja dipoyoki. Ya enggak masalah. Waduh, gue tara. Waduh, ini padahal bawahnya bagus itu. Om, sorry lah, Om, kena yang wingi tulis stres banget gue lah. Bingung harus bagaimana dan harus. Ini padahal bawahnya bagus. Kemarin tuh ada, nih gede gue, kemarin Om, kemarin. Batu ya. Pantai. Iya, nggak ngisorane tok gue, nggak ben poros jadi. Kalau saya poros nggak pakai kayak gini ya. Oh, pakai apa, Om? Waktu bro, kalau saya sih. Kalau poros itu pakai kayak gitu, itu kan nggak jadi pupuk. Ya. Kalau porosnya pakai merang bosok seperti ini, satu cacing nggak naik. Ya. Yang kedua, dengan busuknya merang tersebut jadi pupuk juga. Seperti itu. Om, kini berpirang dina wis metu Om, Om ya. Ya udah mulai tuh, udah mulai tumbuh. Teman-teman dengan media yang seperti ini nanti akan lebih cepat, lebih sehat. Nah, ini kayaknya ini dapat udah. Tuh, udah keluar sayang. Tuh. Wah, aku seneng kalau lihat kayak gini nih Om. Ya, seneng banget ya Om. Kan baru ya Om ya. Mana? Ini nih yang putih nih, ya. Mana ini kan? Ini kan kandi. Kandi nih. Ternyata kandi, saudara-saudara. Saudara-saudara, ini kandi. Wah, ini padahal tadinya bagus juga ya. Lah ya kita paruh semene nggih Om, sepurane Om nggih Om. Sayang sekali. Sorry ya Om. Ini. Padahal tadinya kalau masih ada itu kan bisa dipilih menjadi gaya ya lain seperti itu. Om ya Om, sorry ya Om lah Om. Ngesuk-ngesuk tak foto lah kalau ini ya namanya aja Mas Jan. Mula ini salep kambium alami nih. Oh, apa ya Om? Iya, seperti ini nih. Ini kan untuk menutup luka. Ini kambium alami nih. Oh. Kita nggak beli, di alam ada. Ini berdasar pengalaman jenengan, ini memang ya, terbukti ya? Ya terbukti ini alami, cuman secara di perbonsaian kalau dengan cara alami seperti ini ya kurang pas ya, kurang pas ya gitu. Iya. Oh ya Om, kuwi ya Om, gede banget Om guys. So, piye Om betis Om itu Om, bantai Om. Teman-teman tuh. Cakep banget.
media seperti ini kan akan lebih sehat. Oh, tadi ki mau dudu oyot ya, Om? Mana? Kandi kuwi mau? Kandi itu. Ya Allah. Ketipu. Iya, bekas Pendeman wingi ya. pendeman zaman dulu mungkin. Purbakala. Ki mbedule rekase lho Om iki, Om. Macule bir rekase, Om. Wah, kalau saya Oyote wis kae sih, Jan. Rong karena jempol. Gini, di situ kan dalam pengedukan atau pendongkelan kan ada tekniknya. Oh. Sebenarnya kalau melalui teknik ya nggak ada sulitnya. Kalau kemarin saya kan gini, pinggirannya kalau kemarin sama Mas Rino keliling, dia geduk, diungkik terus di bawahnya gitu. Ada cara Om khusus Om? Ya ada, makanya dari itu kan kita dapat akar-akar yang seperti Gede-gede ini. yo. Di samping akarnya nggak luka, di situ juga terlihat. Ya. Akar ini larinya kemana kita ikuti. Om ini berarti nanti ini biarin aja kayak gini ya, ngikutin sampai tumbuh ini ya. Cuman nanti disungkup aja kan akan lebih cepat. Sungkup ijen apa sungkup semua? Wah, jadi satu. Oh, nek mesin itu kanggo plastik es tuh siji ora main ya. Wah, kurang bagus karena ini dengan embunan tanah tersebut nanti kan akan merangsang untuk lebih cepat tumbuh. Oh. Kalau kita tutup satu persatu, di sini kan penguapannya, iya. Juga ini berarti sampai ke bawah sampai ke sini? Ya ke sini aja. Oh, tutup pakai karet Om, tali, ditali. Tali boleh. Berapa hari Om dibuka Om? Ya setelah tumbuh. Biasanya pohon-pohon seperti ini sih dalam jangka 15 hari sudah tumbuh. Oh, minggu ya Om. Iya. 15 hari sudah tumbuh karena ini pohon muda. Nah, dengan media seperti ini kan lebih sehat. Bawahnya simple ya jane ya. Simple sebenarnya. Iya, ini teman-teman udah jadi itu ya. Maaf ya sementara pakai tempat sampah tuh. Aduh, tuh. Ini udah dapat tuh. Tadi yang tinggi ya, ini jadinya segini nih. Nah ini tampak mukanya kayak gini nih nanti. Nah ini tuh. Keren tuh. Wah. Mantul.
Oke, sahabat bonsai, ini karena waktu udah sore ya. Jadi saya mau turun sekali pembahasan. Jadi sore ini saya mendapat satu wawasan baru, grouping, connecting, dan juga tadi ada yang namanya rap. Tiga hal ini yang pada hari ini ya memang apa namanya, saya sebagai pemula ya itu menjadi satu wawasan baru ya. Jadi saya terima kasih Om. Nanti nextnya saya kepeng mustam saya mau bawa sini lagi. Saya punya mustam merana tuh, aduh, mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan lah ya. Saya mau turun Om. Sama-sama. Apa namanya? Om, ada pesan nggak untuk saya Om? Ya. Pesan-pesan apa Om? Untuk saya Om? Pesan untuk teman-teman saja. Ya. Ini untuk teman-teman pembonsai, khususnya kaum pemula, jangan lupa belajar dan belajar agar bisa mencapai apa yang diinginkan. Oke, belajar dan belajar. Thank you Om. Salam satu hobi.